Saya sapa ulang, salam, salam, shalom, shalom. Kita tetap beribadah setiap minggu setengah 2 ya di Polda Sumatera Utara. Seperti biasanya kita menyanyi dulu, berdoa, baru nanti baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya baru jumpa dengan Martin Sianipar. Kasusnya apa, Pak? Narkoba, pemakai, pengedar. Pengedar berapa kilo? Sikitnya 5 kilo, 4 paket. Berapa gram itu? 8. Iya. Gerejanya Pak? AKBP mana? Haleluya. Jadi di sini kita berjumpa dengan Martin Sianipar ya. Saya pesankan seperti saya pesankan juga sama yang lain-lain. Di penjara saya masuk dari tahun 87. Mulai saya masuk penjara 87 dalam pelayanan di Jakarta, Cipinang. 87 belum lahir ya? Belum. Nah, saya sudah masuk penjara. Karena itu sering saya katakan bahwa Tuhan lebih banyak berbicara di dalam penjara. Banyak orang tidak tahu. Tuhan lebih banyak berbicara di penjara, di rumah sakit, di jalan-jalan yang curam, di lembah, di gunung yang tinggi. Termasuk Tuhan banyak berbicara di air yang apa namanya itu? Air bah yang naik itu apa namanya? Banjir. Banjir bandang ya, yang tiba-tiba dipetir dan semua yang jiwa manusia terancam. Dan saya mau katakan sebagai hamba Tuhan bahwa banyak orang salah mengerti. Semua diartikan itu adalah bencana. Amin. Saudara sanggup mengatakan itu bencana apabila datang air bah, datang halilintar, gempa bumi dan sebagainya? Kalau saya pribadi, saya tidak katakan itu bukan bencana. Itulah kedahsyatan Tuhan. Tuhan menunjukkan ke El Shaddai Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala ciptaannya. Sebelum kita bernyanyi nanti, saya membuka ibadah kita ini, saya mau katakan dia adalah El Shaddai, Elohim Shaddai, Tuhan yang Maha Berkuasa. Dan tidak ada yang menandingi dia. Karena dialah Sang El Sebaot. El Sebaot artinya Tuhan Maha Pencipta. Dan tidak satu makhluk pun yang menciptakan seisi alam semesta, sorga dan neraka pun Dia yang menciptakan. Karena itu saudaraku, jika datang kepadamu sekarang ini musim hujan, musim banjir, jangan sekali katakan itu bencana. Ya, di Jeddah kemarin bencana katanya itu, saya bilang tidak bencana itu, banjir besar. Ya, saya hanya mengatakan Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya di padang gurun yang tidak pernah salju, penuh dengan salju. Itu bukan bencana, kawan. Tidak bencana. Karena apa? Kehidupan dan kematian adalah milik Dia. Kalau Dia memberikan kehidupan kepadamu, Dia juga berhak memberikan kematian kepadamu. Jadi jangan sekali katakan itu bencana. Kalau itu bencana datang dari mana? Tolong jawab saya. Tolong jujur, selama ini saudara mengatakan itu bencana? Jangan berbohong. Coba angkat tangan dulu, saya pengen mau lihat. Selama ini saudara kan mengatakan itu bencana, betul? Betul atau betul? Betul. Kalau begitu bencana itu datang dari mana? Tolong jawab saya, kita sebelum memulai ibadah. Saya mau ibadah ini ibadah interaktif dan ibadah yang terbuka. Tidak ada yang rahasia. Mari kita buka-bukaan tentang kebenaran. Buat apa kita bernyanyi berdua, tapi tidak menemukan kebenaran itu. Kebenaran itu ada di sini, di firman Tuhan. Ya, saya tidak selalu memakai bahasa Alkitab. Kalau Alkitab itu kitab yang besar. Saya suka memakai Bible. Ya, Alkitab artinya kitab besar. Lebih besar dari sini ada kitab kan begitu. Jadi ini sebelum saya lanjutkan, ini saya anggap bukan Alkitab.
tapi firman Tuhan, Bible, kitab suci, lebih tepat saya memakai kitab suci. Ya, karena di dalamnya adalah berbagai-bagai nubuatan, ya, berbagai-bagai perkataan daripada Tuhan dan juru selamatmu ada di sini. Jadi tidak cukup ini kitab besar, karena ada banyak kitab yang lebih besar dari sini. Betul? Betul? Betul. Jadi tidak salah. Saya tidak mengatakan lembaga Alkitab Indonesia salah, tidak. Saya tidak berani mengatakan itu. Terlalu tergesa-gesa dulu lembaga Alkitab Indonesia membuat istilah ini Alkitab. Al itu besar, kitab itu ya buku besar. Buku besar, polisi di sini segini besarnya itu. Kalau saudara nanti sidang, segini tingginya itu dakwaan kepadamu, pembelaan pledoi. Begitu besar, lebih besar dari sini. Itu Alkitab itu kecil, bisa dikantongi. Itukah Alkitab? Tidak. Kitab suci, Bible. Tetapi ya sudah, kalau lembaga Alkitab Indonesia membuat istilah ini, Bible ini adalah Alkitab, ya sudah. Ya jangan dipersoalkan. Kembali kita yakini apa di dalamnya, kan begitu, amin. Saya mau katakan, kenapa saya jelaskan dulu ini sebelum kita mulai bernyanyi dan berdoa. Soal tadi bencana. Di sini sudah tertulis nubuatan para nabi. Kalau nubuatan para nabi itu berasal dari mana itu selama ini, saudara? Tolong interaktif. Nubuatan para nabi itu datang dari mana? Dari Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, perkataan Tuhan melalui manusia biasa, katakanlah nabi, yang di dalamnya adalah hal-hal yang belum terjadi di kemudian hari terungkap. Itulah nubuatan. Nubuatan, suatu hal yang dikatakan sekarang ini akan terjadi puluhan atau ratusan atau ribuan tahun kemudian. Dan di sini sudah ternyata, sering saya katakan dalam khotbah saya di penjara, nubuatan para nabi hanya satu yang belum digenapi. Semuanya sudah digenapi. Masalah dunia ini dijadikan sampai dunia ini nanti berakhir, sudah ada dalam nubuatan para nabi. Karena itu saudara, kita kembali pada pembahasan bencana alam. Bencana alam pun sudah ada tertulis di sini. Jadi jangan pernah katakan ini kesialan bagimu apabila saudaramu mati ditimbun lumpur, longsor dan sebagainya. Jangan katakan bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Istilahnya orang Ibrani sampai sekarang memakai El Mukadesu, Elohim yang benar dan adil. Ingat itu kawan, El Mukadesu, dia adalah Tuhan yang maha benar dan yang maha adil. Dia tahu kok akan terjadi kematian lewat yang katanya bencana alam itu. Kalau saya tidak bilang bencana alam, karena itu orang bijak. Apa dikatakan pernah dengar di sini? Ibarat saudara mendengar firman Tuhan, kalau saudara hanya dengar tidak melaksanakannya, tidak merenungkannya, sama dengan saudara mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakan, samalah saudara mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, yang kokoh. Apabila angin datang dan ombak datang, rumah tetap teguh. Jadi soal angin kencang dan ombak datang itu sudah ada di sini, dan termasuk halilintar dan sebagainya sudah ada di sini. Apalagi nanti yang disebut bencana alam oleh orang-orang fasik, orang-orang berdosa, dunia ini akan lebur katanya. Itu suatu penghakiman, itu suatu hukuman. Sebetulnya bukan hukuman itu. Kalaupun yang dikatakan sebagian orang bencana dan ada orang mati, tidak semata-mata Tuhan menghukum. Amin.
Amin atau amin? Amin. Tepuk tangan dulu sama dia. Tepuk tangan. Ya, kalau di HKBP nggak biasa tepuk tangan ya. Ya, tapi anak sekolah minggu sudah biasa ya. Kalau di sini anggap saudara sekolah minggu. Amin. Sekolah di penjara. Karena apa? Memang gereja harus direformasi. Ya, seharusnya dari kecil sampai kita sudah cucu marpahopu, kita harus bertepuk tangan sama Tuhan. Amin. Tanda kita sukacita kepada Dia. Ini sering saya jelaskan berulang-ulang karena mungkin di gereja saudara tidak pernah dengar ajaran ini. Tetapi puji Tuhan, di penjara saudara mendapatkan pengajaran ini dari kecil sampai saudara. Katakan orang tua, harus jiwamu seperti orang kecil, anak kecil, selalu rindu akan Tuhan, selalu polos kepada Tuhan, selalu merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga saudara tidak gagal fokus, saudara tidak salah pengajaran. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah katakan bencana alam. Kalau Tuhan melakukan segala kekuasaannya, sehingga apa? Orang yang berlindung dalam Tuhan, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, akan mengatakan, Tuhanku yang kupercaya, Tuhanku perlindunganku, kubu pertahananku, ya, tanduk keselamatanku, dan sebagainya, istilah-istilah Raja Daud. Nanti saudara buka di dalam Mazmur 91. Di situ akan saudara katakan, orang yang berlindung dalam Tuhan yang maha tinggi dan yang bermalam di dalam naungan Tuhan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang ku percaya. Makanya saya akhiri pembukaan ini, makanya apapun yang terjadi di dunia ini, ya halilintar, ya gempa bumi, banjir dan sebagainya, saudara harus katakan haleluya. Sekalipun rumahmu rubuh, sekalipun anakmu atau istrimu mati, saudara katakan, Tuhan El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan El Elyon, Tuhan yang benar dan adil, El Mukadesu, dan Tuhan yang menjadi gunung batumu adalah Tuhan yang El Sali, Tuhan gunung batu dan pertahananku. Amin. Amin. Pilih lagu yang saudara sukai. Kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat 2. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lagu yang kedua kita nyanyikan dari buku ND ya. Saya lupa nomor berapa itu, Tuhan Yesus si Parmahan. Tuhan Yesus 3 ya. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru biru nado, Yesus go bioro aku saihu torokuo, saihu torokuo, saihu torokuo. Yesus go bioro aku saihu torokuo. Lanjut. Jumpa masa
sasot imago tumpang apul hogogo Mia bogas pihuida Saihu tonokuho Saihu tonokuho Saihu tonokuho Ia bogas pihuida Saihu tonokuho. Bahasa Indonesianya, Tuhan Yesus, dia adalah gembala yang baik. Gembala, dan kita diibaratkan domba-domba. Gembala yang baik adalah gembala yang mendengar suara domba-dombanya. Yang mengenal suara gembalanya, domba-domba itu pasti mengenal siapa gembalanya. Jika dia tidak mendengar suara gembalanya, dia tidak mau. Hanya suara gembalanya lah domba-domba itu mau, ya, menurut panggilan dan ajakannya. Sama sehari-hari kita punya anjing. Anjing itu pun tahu suara tuannya, ya. Kalau bukan tuannya memanggil, dia akan menggonggong, bahkan menggigit, ya. Jadi lagu ini adalah menandakan adalah bahwa suaramu Tuhan kenal, dan saudara Tuhan kenal sebagai gembala. Tetapi belum tentu domba-domba itu mengenal gembala. Ada domba yang tidak mengenal gembalanya. Ada manusia yang tidak mengenal Tuhannya. Jadi memahami ini tidak susah. Ini suatu kiasan bahwa Yesus mengatakan adalah Akulah gembala yang baik. Aku menuntun domba-dombaku ke air yang tenang. Aku membaringkan mereka di rumputan yang berumput hijau. Aku menuntun mereka ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dan domba-domba itu mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kata domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengatakan, Engkau gembalaku memberikan makanan dan minuman bagiku setiap hari. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan domba-domba itu mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan domba-domba itu mengatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Inilah perkataan domba-domba yang mempunyai gembala yang baik. Dan gembala yang baik pasti mengenal suara domba-dombanya. Sekalipun terkadang domba itu tidak mengenal gembalanya. Inilah saudaraku, makanya kami datang. Ini makanya kami datang ke penjara-penjara, ke tempat kolong-kolong jembatan, kepada tempat-tempat di mana orang mengemis, di mana orang-orang yang paling terlantar, untuk memperkenalkan ada gembala yang baik. Ada orang oknum Tuhan, ya. Kalau dulu dia orang sebagai Mesias, ya. Dia sebagai orang biasa dulu disebut Mesias, ya, yang menyelamatkan kita lewat kematiannya. Namun setelah dia mengalahkan maut, dia adalah nyata bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Ini mau saya katakan, kepadanya sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, yaitu gembalamu yang menggembalakan kamu dulu sampai sekarang ini. Jadi sampai kita di dunia ini, dia tetap sebagai gembala, walaupun dia kehadirannya sebagai Roh Kudus. Dia tidak bersama-sama kita lagi seperti wujudnya semula. Namun apa yang dikatakan nubuat para nabi, dia akan datang seperti dia terangkat dan dia akan turun. Inilah gembala yang tidak pernah berubah. Ya, sama seperti dia hidup sebagai manusia, dia pun sekarang ini tetap menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan saudara dan saya
menggembalakan orang-orang yang percaya dan yang setia sampai mati. Sekalipun orang tidak percaya, dia memanggil. Gembala itu memanggil domba-domba yang bukan dalam kawanan dombanya. Percayalah saudara, jika saudara selama ini tidak merasa bahwa saudara tidak berada dalam kawanan domba Tuhan itu, dia tetap memanggilmu agar saudara masuk ke kawanan domba Tuhan itu. Karena apabila saudara sudah masuk di situ, saudara akan dipelihara seperti apa yang saya katakan dalam Mazmur 23 tadi. Saya ulangi, saudara akan dibaringkan di rumput yang hijau, empuk dia. Saudara akan dibimbing ke air yang tenang. Saudara akan diberikan makan dan minum. Saudara akan dituntun ke jalan yang benar. Dan saudara akan diberikan minyak yang baik, sehingga piala saudara melimpah dan saudara bisa memberikan kebajikan dan kemurahan kepada banyak orang. Tanpa pialamu melimpah, niscaya saudara bisa melakukan kebajikan dan kemurahan. Apa yang bisa saudara berikan kepada orang? Tanpa bakulmu ya berlimpah-limpah. Bukan hasil kejahatanmu, tetapi hasil daripada Tuhan memberkati bakul-bakulmu, sehingga saudara menjadi orang yang memberikan kebajikan dan kemurahan kepada sesama manusia. Jadi ini yang saya katakan lagu kita tadi, yang saudara pilih, Tuhan Yesus si Parmaham, yang dalam artinya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Saya mau katakan, tambahkan lagi renungan kita dalam kesempatan ini. Sekarang ini kita sibuk dengan menonton bola ya. Sekarang ini setiap hari minimal 3 ya. Siang, sore, dan malam, dan subuh ya. Berarti setidaknya 3 kali sehari orang sibuk. Dan saya cinta dengan bola juga. Terkadang saya minta maaf sama Tuhan. Saya terlambat tidur. Tuhan, ampuni saya. Saking cintanya saya bola ini. Saya tidak mau menjadi maniak. Saya tidak mau tahu siapa yang mau menang, siapa mau yang kalah. Saya hanya lihat permainannya saja. Saya tidak mau tahu siapa yang menang kemarin. Saya hanya lihat permainan saja. Dan kebanyakan orang bukan lihat permainannya, hasilnya. Skor, siapa yang menang sekarang, siapa yang kalah. Saya tidak. Saya tidak peduli, sekali lagi saya katakan, saya tidak peduli siapa yang menang kemarin, dan capek sekali saya memikirkan itu. Saya hanya lihat teknik-teknik bermain. Ya, di samping saya dulu memang cinta bola. SMA dulu saya pernah main bola. Jadi terlepas daripada skor dan sebagainya, dan banyak juga orang main judi, seperti saya dulu pernah main judi juga. Saya akui kesalahan saya. Saya juga pernah main judi, ya, judi bola. Ya, Tuhan mengatakan segala bejatmu, dosa dan kesalahanmu harus kau akui. Saya tidak bisa lepas daripada judi bola. Itu sudah saya tinggalkan. Ya. Jadi kalau saya bisa, kenapa saudara tidak bisa? Saya mau katakan apa lewat dari kesaksian saya tentang bola ini. Ya. Pertandingan sama dengan kita ini. Dalam dunia ini kita hidup dalam pertandingan. Ya, mungkin sering sudah saudara dengar perkataan Rasul Paulus itu. Itu Rasul Paulus mengatakan, engkau harus siap bertanding dengan nafsu duniawi dan nafsu surgawi. Ya, saudara harus berlomba-lomba mengalahkan itu. Karena dua-duanya itu datang silih berganti kepadamu. Ya, godaan-godaan nafsu duniawi itu selalu datang setiap saat. Bahkan sebelum engkau keluar dari pintu rumahmu, dia sudah mengintainya di depan pintu rumahmu. Sehingga saudara harus bertanding melawan dia. Bagaimana saudara mengalahkan nafsu duniawi ini? Dengan saudara memenangkan apa yang Tuhan mau. Ya, yaitu kalau saudara bandingkan perkataan Rasul Paulus di surat Galatia, boleh dibuka itu. Di Galatia 5. Di Galatia 5 saudara bisa lihat pertandingan itu, bagaimana saudara menghasilkan buah-buah jahat atau buah-buah kebaikan. Kalau saudara sudah menemukan Galatia 5 ayat 19, kita baca bersama-sama. Apa dikatakan di situ? 3 ya.
perbuatan-perbuatan daging, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Inilah yang 15 item yang dimaksud dalam khotbah tadi. Nafsu-nafsu duniawi sudah mengintaimu di depan pintu rumah sebelum engkau keluar. Setelah engkau bangun, 15 item ini selalu datang kepadamu, ya. Walaupun tidak semuanya datang, ada aja mungkin 1, 2, 3, ya, datang kepadamu. Inilah yang Rasul Paulus minta, 15 item dari buah-buah duniawi ini, bejat duniawi ini. Saudara harus mengalahkan itu, ya. Apabila saudara bisa mengalahkan, tidak satu item pun saudara lakukan dalam sehari-hari, saudara akan menghasilkan di ayat ke-22, 23, ya. Saudara akan menghasilkan ayat 22 dan 23. 3, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini ada 9 melawan 15, ya. 9 melawan 15. Kalau saudara rindu sebagai orang Kristen, tanpa membaca ini pun seharusnya saudara sudah tahu, ya. Dan saudara ingatlah apa yang bejat-bejat yang 15 item itu sudah siap mengintaimu. Dan apabila saudara kuat dalam Tuhan, akan melahirkan 9 buah-buah roh di dalam ayat 22 dan ayat 23. Di dalam rumah-rumah orang Kristen sering saya menemukan itu soal yang 9 tadi, buah-buah roh, tetapi tidak bisa disebut satu persatu, ya. Tapi saya mau sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengingat ini, 15 item dari kebejatan dunia dan 9 item hasil daripada perbuatan buah-buah roh yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi jangan pernah katakan 15 item yang saudara baca pasal 5 dari Galatia ayat 19, 20 tadi dan 21, 3 ayat itu bukan dipimpin oleh roh Tuhan, tetapi saudara dipimpin oleh roh iblis, roh pemecah belah, roh bagaimana saudara masuk ke liang kubur, roh di mana saudara akhirnya stres dan bunuh diri dan sebagainya. Tetapi saudara kalau dipimpin dengan Roh Kudus, Roh Suci, saudara bisa menghasilkan 9 buah-buah roh yang tadi. Karena itu saudaraku, tidak perlu saudara harus masuk sekolah tinggi teologi, tidak tunggu saudara sebagai pendeta apapun namanya baru bisa menghasilkan 9 item buah-buah roh. Saudara tidak usah bersekolah, saudara tidak usah pendidikan teologi pun, saudara bisa memiliki 9 item buah-buah roh asal saudara di dalam Tuhan. Namun kalau saudara di luar Tuhan, kebanyakan dipastikan saudara akan menciptakan nafsu-nafsu duniawi yang 15 item tadi. Ini yang mau saya katakan kepadamu lewat pertandingan seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Saya terus berlomba, berlari-lari menuju kesempurnaan. Ya, sekalipun memang menjadi sempurna itu sangat sulit, tapi jangan pernah menyerah. Ingat pernah perkataan Yesus sendiri pada saat dia sebelum naik ke sorga, pada saat sebelum dia mati, ya. Apa yang pernah aku lakukan, engkau juga bisa melakukan itu. Bahkan lebih dari apa yang sudah pernah aku lakukan, engkau sanggup melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Bahkan
membangkitkan orang mati. Jadi sudah dipesankan kepada orang yang percaya setia sampai mati, engkau bisa melakukan apapun yang sudah pernah aku lakukan. Tetapi saudara harus percaya betul-betul Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan kedua, saudara harus menerima Dia secara pribadi. Saudara harus setia sampai mati, melakukan apa yang dialami oleh Yesus, yaitu penderitaan. Bukan saudara sekedar menerima karunia penyembuhan dan karunia untuk bahkan untuk membangkitkan orang mati. Tetapi yang paling penting adalah saudara harus rindu bagaimana sama dengan Dia dengan kematiannya. Barulah saudara bisa berlomba-lomba sampai mati. Saudara menemukan garis finish, pertandingan selesai seperti yang dialami Rasul Paulus. Sebelum dia mati dia katakan apa? Nanti saudara bisa buka di situ. Saya sudah melihat garis finish dalam pertandingan saya. Saya sudah berlari dan berlomba. Yaitu saya ulangi lagi, berlomba menghadapi nafsu-nafsu duniawi ini, menuju kepada kesempurnaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi kesempurnaan oleh Yesus Kristus, saudara harus ada keinginan. Tanpa saudara punya keinginan, saudara belum seorang Kristen. Ya, inilah yang dibutuhkan orang-orang di penjara. Inilah yang dibutuhkan orang-orang gelandangan. Ini yang diperlukan orang yang melupakan Tuhan. Yaitu sekali lagi saya ulangi, kerinduan sama seperti Yesus. Kerinduan sama seperti Dia. Tanpa itu saudara tidak akan bisa meraih kesempurnaan sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi jangan pernah saudara kecil hati. Ya, jangan pernah saudara kecil hati bahwa saya tetap dalam dosa selama saya di dunia. Kalau Tuhan mengatakan apa, tidak selamanya engkau dilahirkan oleh dunia ini. Ada kesempatan kalau saudara mau, saudara dilahirkan dari sorga. Saudara dilahirkan oleh Roh Kudus. Bukan sekedar rahim ibumu yang melahirkanmu, tetapi Roh Tuhan sudah melahirkanmu. Sehingga apa? Rasul Paulus juga mengatakan apa? Kewarganegaraanmu bukan lagi dari bumi ini. Kewarganegaraanmu sudah menjadi kewarganegaraan sorga. Memang kalau secara akali, ya orang-orang fasik mengatakan, bagaimana manusia sudah menjadi warga negara sorga sedangkan dia di dunia. Kalau saudara belum bisa mengaminkan ini, belum saudara orang Kristen. Sekali lagi saya ulangi, mari kita sama-sama mengatakan dengan yang keras ya. Apabila saya belum percaya bahwa aku bisa dilahirkan dari sorga, bukan sekedar dilahirkan oleh rahim ibuku, aku belum menjadi seorang Kristen. Sebaliknya, aku menjadi orang Kristen harus percaya suatu ketika aku pasti, kalau aku mau, aku menjadi kewarganegaraan surga, yang artinya aku dilahirkan dari surga mulia melalui Roh Kudus. Tepuk tangan buat dia dulu. Ini harus saya katakan. Tapi mustahil bagi orang yang masih di lumpur dosa. Apa iya ya katanya begitu? Apa iya bisa terjadi? Saya sudah warga negara sorga. Nah itu makanya saya bilang, kalau belum bisa kita aminkan, itulah tandanya kita belum seorang Kristen. Tetapi kalau memang sungguh-sungguh ada orang bisa meyakinkan, aku sudah dilahirkan dari sorga. Bukan sekedar dilahirkan oleh dunia, bukan sekedar dilahirkan oleh rahim ibuku. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Ya, jangankan dulu menjalankannya, mengartikannya aja. Sekali lagi saya katakan, kita sama-sama mengatakan,
kita sama-sama mengatakan, tidak gampang. Tidak gampang menjadi orang Kristen untuk mengartikan firman-firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Dia. Karena aku masih bersifat kedagingan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Itu makanya saudaraku, apabila saudara sudah bertekun di dalam doa, bertekun terus mengotot mencari kebenaran melalui kitab suci ini, tanpa saudara sadari, Tuhan tangkap, Tuhan bentuk, Tuhan ukir, Tuhan ukur, Tuhan jadikan saudara sebagai pribadi menurut kesaksian banyak di Bible ini, orang-orang jahat menjadi murid Yesus, muridnya. Ya katakanlah Rasul Paulus. Sering saya katakan Rasul Paulus itu adalah orang Yahudi tulen, imam kepala dia sebetulnya. Ya, di bahunya ini dikasih gelar yang luar biasa karena dia seorang yang berani membakar gereja waktu itu. Ya, mengusir, mengobrak-abrik kumpulan orang-orang yang percaya kepada Mesias, juru selamat. Tetapi Tuhan menangkap dia. Tuhan menangkap dia. Kenapa engkau siksa aku, Saulus? Kenapa kau bunuh aku, Saulus? Katanya. Itulah suara roh itu kepada dia. Siapakah engkau? Akulah yang engkau obak-abik, yang kau usir. Tempatku engkau bakar, katanya. Disitulah